hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi segala nikmat-Nya siang dan malam tanpa perhitungan, yang maha terjaga, yang tak pernah mengantuk dan tidur, yang maha hidup abadi dan maha memelihara semua makhluk. Perhitungannya tidak terhitung dan terkira, tidak ada ungkapan syukur yang terucap dari lisan hamba yang ini, melainkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, pujaan Habib kita, kasih hati dan juga muslimnya Muhammad bin Abdillah yang memiliki luhur dan mulia nasabnya, semulia-mulia ucapan dan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Hakim, yang kami hormati Ibu Protokol, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dunia semakin cantik dan baik, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan berharga. Akan tetapi permasalahan setiap kehidupan termasuk di dalamnya masalah kemiskinan telah membuat otak leluhur, rumit dan jauh. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melanjutkan pendidikannya, maka yang lebih bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengar berita-berita terkini, maka ia menjadi celaka? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidahnya, maka ia menjadi kufur? Masalah ini terus berputar bagaikan lingkaran setan yang seolah tidak ada pemecahannya. Padahal Islam telah memberikan solusi konkret dengan cara ekonomi syariah mendorong kekuatan ekonomi rakyat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang akan dibacakan oleh kami berikut. Wah.
Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berfungsi mewajibkan dirinya seseorang yang kemudian mereka berkata bahwa padahal Allah telah menghalalkan barang siapa mendapatkan zakat maka apa yang diperolehnya jadi Kau nggak bisa tuh. barang siapa yang maka penghuni Kau nggak pubi tuh. hadirin yang dimaafkan firman Allah yang baru kita simak bersama mengisyaratkan kepada kita agar setiap umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Mari kita kaji secara mendalam. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya dia menyebutkan bahwa semakin menunjukkannya ayat ini berawal dari sebuah pertanyaan saat Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi tuanku hanya seorang anak. Maka bolehkah jika aku bersedekah dua persedekahnya? Rasulullah menjawab tidak boleh. Bolehkah jika berduanya? Rasulullah menjawab tidak boleh. Bagaimana kalau sepertiganya? Rasulullah menjawab tidak boleh. Innaka lillahi wa tasbukal anbiya wa khairun min annaluhum alati yatakaffafuna sungguhnya aku mendapatkan warisan dari Konaya. maka itulah yang terbaik daripada kamu mewariskan kepada Allah mereka mengharapkan bahwa kisah yang menjelaskan kepada kita semua agar setiap orang tua meninggalkan generasi penerusnya dalam keadaan kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomian. Syekh Mustafa Al-Arabi menafsirkan kalimat kufu al-ilmi sebagai kewajiban kalau anak-anak terlantar dan sia-sia. Kenapa demikian? Karena telah diketahui bersama tolak ukur sejahtera tidak sejahtera seorang makhluk tidak makhluknya seorang dapat dilihat dari ekonomi. Apabila ekonominya baik, maka apa yang dilihat di depannya akan mudah didapatkan. Akan tetapi kalau ekonominya buruk, maka secara otomatis apa yang terjadi di depannya akan sulit didapatkan. Hadirin rahimahullah, dalam dunia ekonomi kita dalam adanya sebuah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosial di mana setiap pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola perekonomian mereka. Kedua, sistem ekonomi kapital di mana setiap individu, setiap usahawan berhak mengelola serta mengurus sistem perekonomian mereka. Sistem ekonomi inilah yang membuat jarak jahat yang kaya menjadi miskin dan juga telah membuat yang kaya semakin kaya dan ketiga, sistem ekonomi Islam di mana yang dianggap permukaan adalah nilai yang kuat dengan nilai keseimbangan dengan artian yang kaya menjadi miskin dan yang kuat melawan. Tidak ada jarak antara mereka, bahkan mereka merasa bagaikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari berdasarkan ini, timbullah sebuah pertanyaan, bagaimanakah teknik untuk merealisasikan visi ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 13.
pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin dan ada hak untuk orang miskin. Hadirin dan hadirat yang terhormat, firman Allah pada ayat ini dengan jelas dan jelas bahwa pemberdayaan ekonomi proyek kesejahteraan Islam menolak keberadaan ekonomi dalam bentuk monopoli oligopoli dan ekonomi menjadi orientasikan hanya untuk kepentingan pribadi. Ini harus kita aplikasikan di negara kita kalau kita menjadikan negara kita menjadi negara yang maju. Apalagi kalau kita perhatikan negara kita Indonesia ini masih terdapat 37,5 juta umat manusia yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu berapa banyak umat Islamnya ternyata oleh lembaga penelitian Indonesia terdapat lebih dari 30 juta umat Islam yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebuah pertanyaan besar yang ada di sini kita semua. Mengapa umat Islam lebih banyak tenggelam dalam kemiskinan? Menurut Hajar pertama, banyak antara mereka yang hanya berorientasikan pada kehidupan saja. Mereka mengikuti pemahaman sempit terhadap hadis Muhammad SAW. Ad-dunya adalah bangkai yang tersikat dan ad-dunya adalah penjara bagi Islam. Pemahaman uang sempit terhadap hadis ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang ditinggalkan dan pada akhirnya Islam menjadi kedua, ekonomi Islam dilaksanakan kegiatan mayoritas umat Islam yang masih berpikir dengan beragam. Padahal saat ini dunia Islam sangat membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap untuk berkompetisi dengan dunia. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, bagaimana kontribusi Islam dalam perekonomian? Mari kita simak dengan gerak-gerak Islam ada-ada. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Marwazi dalam tafsir Al-Marwazi mengatakan bahwa alang-alang perniagaan transaksi jual beli tidak terjadi antara kedua. Sebaliknya, Islam sangat mengharapkan adanya perempuan kemanusiaan dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini
Berdasarkan prinsip ini, maka dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi muawanah yang terdapat dalamnya ekonomi mudharabah, dan yang diberi kita alhamdulillah sudah menggunakan seperti adanya dengan demikian pada akhirnya kami mengajak pada yang bersama-sama mengaplikasikan ini dengan cara pemberdayaan ekonomi. Maka secara tidak langsung setelah kebodohan menyebar akan hilang. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar mudah adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf. Karena keberkahan adalah Allah Subhanahu Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.